Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryana Herawati, mahasiswi jurusan Sistem Informasi tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Work Breakdown Structure atau yang biasa kita kenal dengan diagram WBS. Kali ini, saya akan membahas mengenai proyek penerapan fitur sharing knowledge menggunakan algoritma Apostolico-Giancarlo pada Knowledge Management System atau KMS. Studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui diagram WBS seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram WBS pada proyek penerapan fitur sharing knowledge menggunakan algoritma Apostolico-Giancarlo pada Knowledge Management System atau KMS. Studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Selanjutnya, pada tahap persiapan dan evaluasi infrastruktur, terdapat dua tahap. Pada tingkat kedua, yaitu tahap 1.1 merupakan studi literatur, kemudian 1.2 analisis infrastruktur yang ada. Pada tahap studi literatur dibagi lagi menjadi dua, yaitu pada tingkat 3, tahap 1.1.1 merupakan melakukan wawancara dengan pegawai dan manajer di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Kemudian, pada tingkat 2, tahap 1.2 analisis infrastruktur yang ada dibagi juga menjadi dua di tingkat ketiga, yaitu tahap 1.2.1 adalah melakukan pendataan terhadap infrastruktur di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Dan 1.2.2 adalah mengumpulkan dokumen strategi kerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang dan dokumen strategi Knowledge Management. Kemudian, pada tingkat kedua, tahap 2.2, audit terhadap aset pengetahuan dan sistem yang ada dibagi menjadi 4 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 2.2.1 mengaudit keberadaan knowledge di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Kemudian tahap 2.2.2 melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan di perusahaan, yaitu sejauh mana implementasi sistem yang digunakan. Kemudian, tahap 2.2.3 mendokumentasikan hasil audit aset pengetahuan dan sistem yang berjalan di perusahaan dalam bentuk
tabel Cause and Effect Analysis and System Improvement Objective. Kemudian tahap 2.2.4 mendokumentasikan analisis proses bisnis terhadap sistem yang berjalan dalam bentuk diagram alur data atau DFD sistem berjalan. Kemudian, pada tingkat 2, tahap 2.3 yaitu rancang tim knowledge management dibagi menjadi 3 tahap pada tingkat ketiga, yaitu tahap 2.3.1 membentuk tim knowledge management di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Kemudian tahap 2.3.2 menentukan tugas dan fungsi masing-masing tim knowledge management PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Dan yang terakhir, tahap 2.3.3 mendokumentasikan hasil perancangan tim knowledge management PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Pabrik Palembang. Selanjutnya, pada tingkat kedua tahap 2.4 yaitu analisis knowledge management dibagi menjadi 3 tahap juga pada tingkat ketiga, yaitu tahap 2.4.1 menganalisis kebutuhan umum sistem dan menentukan prioritasnya. Kemudian, tahap 2.4.2 menentukan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan yang ketiga, tahap 2.4.3 mendokumentasikan kebutuhan sistem. Lalu, pada tingkat 2, tahap 2.5 yaitu Desain Knowledge Management dan Kebutuhan dibagi menjadi 4 pada tingkat ketiga, yaitu tahap 2.5.1 menentukan input, proses, dan output yang akan diterapkan pada perangkat lunak sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian tahap 2.5.2 membuat gambaran atau rancangan alur proses-proses yang akan diterapkan pada perangkat lunak dalam bentuk gambar atau diagram. Kemudian tahap 2.5.3 membuat hubungan atau relasi data dalam bisnis data. Dan yang 2.5.4 mendokumentasikan gambar alur proses dalam bentuk DFD dan relasi data dalam bentuk IRD sistem usulan. Yang selanjutnya adalah WBS pada tahap 3.0 pengembangan knowledge management, di mana dibagi menjadi 2 pada tingkat kedua, yaitu tahap 3.1 interface knowledge management dan tahap 3.2 implementasi dan pengujian knowledge management. Selanjutnya, pada tahap 3.2 implementasi dan pengujian knowledge management, yang pada tingkat ketiga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tahap 3.2.1 adalah membuat user interface atau tampilan halaman perangkat lunak dalam bahasa pemrograman HTML dan CSS sesuai dengan rancangan interface. Kemudian, tahap 3.2.2 adalah membuat database sistem sesuai dengan data dan rancangan database dalam bahasa pemrograman MySQL. Dan yang selanjutnya, tahap 3.2.3 adalah membuat coding untuk seluruh proses-proses sistem, mulai dari input, proses, dan output dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian, yang terakhir adalah tahap keempat. Di tingkat pertama, yaitu tahap 4.0 adalah evaluasi, dan di tingkat kedua, 4.1, tahap evaluasi knowledge management.